Para pecinta Persib Bandung tidak akan lupa dengan prestasi yang telah ditorehkan tim kebanggaannya pada musim 2014 silam. Tepat di musim itu, tim berjulukan Maung Bandung berhasil meraih trofi juara Indonesia Super League. Ini merupakan momen yang tidak dilupakan begitu saja, sebab terakhir kali Persib mendapatkan titel juara kompetisi pada musim 1994-1995 silam. Artinya, butuh 19 tahun untuk bisa mendapatkan titel bergengsi tersebut. Persib sendiri sebenarnya tidak mengawali musim 2014 yang menggunakan format dua wilayah ini dengan begitu baik. Bisa dikatakan, performa setiap para pemainnya naik turun. Terbukti di laga perdana, wilayah Barat melawan Sriwijaya FC dan Persita Tangerang, Pangeran Biru harus menang melalui titik penalti yang dieksekusi Makan Konate. Bahkan di laga ketiganya melawan Persija Jepara, Persib gagal meraih poin penuh setelah ditahan imbang 1-1, padahal Laskar Kalinyamat ini kualitasnya jauh di bawah Persib. Di laga keempat, pelatih Jajang Nurjaman tetap memasukkan nama Jibril Kolibali yang hampir terdepak karena punya cedera kambuhan. Namun hasilnya di luar dugaan. Persib membantai Persik Kediri 3-0 di Stadion Brawijaya. Dan Jibril mencatatkan namanya di papan skor. Namun di laga kelima, Persib dipermalukan Semen Padang di kandangnya sendiri. Kecerdasan Jafri Sastra dan kepiawaian Fakhrul Razi di bawah Mister Gawang membuat Persib menyerah 1-2. Ini merupakan kekalahan pertamanya dalam menjalani fase grup di wilayah Barat. Total, Persib mengalami 4 kali kekalahan dari 20 pertandingan yang dijalani. Sisanya 11 kali menang dan 5 kali seri. Hasil ini membuat Persib finish di peringkat kedua klasemen wilayah Barat dengan perolehan 41 poin atau 5 poin di bawah Arema FC yang berada di puncak klasemen. Di babak 8 besar, perjalanan Persib bisa dibilang mulus. Persib yang berada satu grup dengan Persebaya Surabaya, Mitra Kukar, dan Pelita Bandung Raya tak menemui kesulitan. Di laga perdananya, Persib berhasil mengalahkan Pelita Bandung Raya dengan skor 1-0, lalu menang 3-2 atas Mitra Kukar, dan imbang 1-1 saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya. Di leg kedua, babak 8 besar, Persib mulai tampil impresif dengan mengalahkan Persebaya Surabaya 3-1, Mitra Kukar 2-1, namun di laga terakhirnya, Persib kalah dari Pelita Bandung Raya 2-1. Meski mengalami kekalahan, Persib tetap lolos ke babak semifinal karena jumlah poin yang tak mampu dikejar para pesaingnya. Semifinal. Di babak ini, Persib kembali dihadapkan dengan Arema FC yang juga lolos ke babak semifinal. Ini merupakan laga yang menguras energi kedua tim. Pasalnya, laga tempat netral yang digelar di Stadion Jakabaring, kedua tim harus bermain hingga perpanjangan waktu. Isak tangis para penggawa Persib pun pecah setelah berhasil mengalahkan Arema FC 3-1. Di awal pertandingan, Persib sempat tertinggal lebih dahulu, tepat di awal babak kedua melalui Alberto Gonçalves, gawang yang dijaga Imade Wirawan kebobolan. Tepat di menit 83, Persib berhasil menyamakan kedudukan melalui Vladimir Vujovic. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan. Di awal babak perpanjangan waktu, Atep yang menggantikan Tantan membuka asa bagi Persib setelah berhasil mencetak gol. Gol itu membuat Persib semakin percaya diri hingga gol tambahan terjadi melalui Makan Konate. Skor 3-1 tak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Persib berhak melaju ke babak final melawan Persibura Jayapura yang berhasil mengalahkan Pelita Bandung Raya. Di babak final, sejak peluit dibunyikan, kedua tim bermain cukup sengit. Bahkan Persib harus tertinggal gol lebih dulu setelah Ian Luis Cabes di menit ke-6 merobek jala gawang Imade Wirawan. Ian Luis Cabes berhasil menguasai bola. Umpan terobosan Gerald Pangkali. Tinggal berhadapan dengan kiper, Ian Luis Cabes melepaskan tendangan mendatar yang membuat bola bersarang di pojok gawang Persib berusaha meningkatkan intensitas serangannya untuk mengejar ketertinggalan. Pada menit ke-16, Makan Konate berusaha melepaskan tembakan keras, memanfaatkan ke mulut di depan kotak penalti lawan. Sayangnya, bola hasil Makan Konate masih melambung di atas mistar. Persipura membalas ancaman tersebut melalui tembakan Robertino Pugliara pada menit ke-18. Namun, masih bisa ditepis oleh Imade Wirawan. Laga kemudian berjalan sengit dan cenderung keras. Pada menit ke-20, Firman Utina harus dilanggar keras oleh Bio Pauline di depan kotak penalti Persipura. Bio Pauline kemudian diganjar kartu kuning.
Firman Utina yang mengeksekusi tendangan bebas masih gagal memanfaatkannya. Setelah bola membentur pagar hidup Persib memiliki kesempatan emas pada menit ke-44. Tantan berhasil masuk ke dalam kotak penalti dan berduel dengan kiper Dede. Namun, tembakan Tantan bisa ditepis Dede Sulaiman. Tantan kemudian melepaskan tembakan keras memanfaatkan bola rebound. Tetapi bola melenceng. Persib unggul jumlah pemain pada injury time. Persipura kehilangan Bio Pauline setelah pemain asal Kamerun menerima kartu kuning kedua karena melanggar Ferdinand Sinaga. Kesalahan Bio Pauline ini harus dibayar mahal karena Persipura kebobolan. Tendangan bebas Firman Utina yang membuat kemelut menyebabkan Immanuel Wangga yang mencetak gol bunuh diri. Babak pertama imbang 1-1. Unggul jumlah pemain mampu dimanfaatkan Persib di babak kedua. Terbukti di menit 53, Muhammad Ridwan berhasil mencetak gol dan membalikan kedudukan menjadi 2-1. Berawal dari bola yang disodorkan Firman Utina, Ridwan yang bergerak bebas dalam kotak penalti lawan dengan mudah menjebol gawang Persipura untuk kedua kalinya. Persipura mencoba mengubah materi pemainnya dengan memasukkan Fernando Pahabol di menit ke-69. Terbukti pemain bertemu mungil itu menjadi aktor penting di balik gol Boas Solosa pada menit ke-79. Dari sisi kiri pertahanan Persib, Pahabol berhasil melepaskan umpan kepada Robertino Pugliara. Lalu diteruskan kepada Boas Solosa. Kemudian dengan leluasa menceploskan bola, skor berubah 2-2, sekaligus memaksa kedua tim untuk melanjutkan laga melalui extra time. Pada menit-menit awal babak tambahan, Makan Konate memiliki 2 peluang emas, namun peluang tersebut berhasil digagalkan oleh Dede Sulaiman. Di menit ke-110, petaka untuk Persib, bek andalanya Vladimir Vujovic harus terkena kartu kuning kedua usai menanduk bola yang sudah berada dalam genggaman Dede Sulaiman. Alhasil, skor 2-2 tak berubah hingga 2 kali 15 menit. Laga berlanjut ke babak adu penalti. Persib lebih dahulu mendapatkan kesempatan untuk menjadi penendang pertama. Makan Konate yang maju sebagai algojo pertama sukses mencetak gol. Lalu Boas Solosa membalasnya dengan menaklukkan kiper Imadi Wirawan. Algojo kedua Persib, Ferdinand Sinaga, mampu menyerangkan bola ke pojok kanan atas gawang Persipura. Persipura membalasnya melalui tembakan keras Pahabol. Eksekutor ketiga Persib dilakukan oleh Tony Sucipto dan berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Begitu juga dilakukan oleh Robertino Pugliara. Penendang keempat Persib, Supardi Nasir, berhasil melepaskan tendangan mendatar yang mengecoh kiper Dede Sulaiman. Namun, penendang Persipura, Nelson Alom, berhasil ditepis oleh Imadi Wirawan. Ahmad Jufrianto sebagai penendang terakhir Persib berhasil memanfaatkan momen penentu itu. Persib memastikan diri keluar sebagai juara dengan skor akhir 5-3. Kemenangan ini membuat para boboto yang hadir menyaksikan pertandingan langsung larut dalam sukacita. Teriakan histeris dan tangis haru pun terlihat dari seluruh pemain, pelatih hingga ofisial.